Oke, selamat malam. Selamat weekend juga. Ini hari Minggu dan kita akan melanjutkan analisa untuk minggu depan. Seperti apa analisa untuk minggu depan? Sebelum kita menganalisa untuk minggu depan, kita lihat dulu analisa kemarin itu seperti apa. Nah, untuk kemarin, ini adalah analisa kemarin yang belum diupdate. Dia ternyata mau tembus ya, mau tembus dan nggak nyampe nih GBSD nih. GBSD H4 ya. Ternyata dia tembus di sini, ternyata dia nggak nyampe ke sini, ya, nggak nyampe ke sini, ternyata malah tembus bawah lagi dan mengejar supportnya kembali. Sekarang kalau kita tahu di GBSD untuk saat ini dia belum memiliki kaki atas yang bisa kita gambarkan kemungkinan akan kemana. Tapi yang jelas trennya udah berubah menjadi turun, ya. Yang jelas trennya udah berubah menjadi turun. Kalau kita buat sedikit atau kecil saja kakinya akan seperti ini. Ya, kaki trennya. Kaki trennya akan seperti ini. Tinggal kita tunggu aja. Kalau memang dia bisa jadi dia bisa membuat kaki seperti ini, ya. Dia naik di situ langsung turun lagi atau gini dan ini bisa tembus ke bawah untuk melanjutkan penurunannya. Tapi aku belum terlalu yakin kalau dia akan tembus bawah karena belum ada kaki yang merujuk dia akan merubah trennya menjadi turun, ya. Di sini pun kita melihat bahwa GBSD H4 itu di titik supportnya dia udah membentuk tuh, dia kembali ke atas atau dia balik ke atas. So, yang terjadi ketika dia balik ke atas, kemungkinan akan mengejar. Aku hapus dulu ya ininya. Oke, kita tetap supportnya tetap. Berarti di sini ada titik resisten di sini. Bisa jadi dia kemungkinan naik itu bisa jadi, sehingga ini pun belum terlalu yakin saya untuk terbentuknya. Jadi pergerakan yang akan terjadi di GBBSD adalah kalau dia memang nggak bisa nembus bawah atau support ini akan naik ke sini, ya. Aku cari support-supportnya dulu. Kalau seumpama dia itu bisa tembus bawah, maka dia mencari titik supportnya itu kemungkinan untuk minggu depan akan ke sini, ya. Walaupun di sini ada titik support yang lain, itu bisa di sini itu ada, tapi itu kecil-kecil dan yang gede tuh ini, ya. Di bawah ini yang gede, titik supportnya yang besar itu di bawah. Sehingga kalau kita pastikan atau kemungkinan yang akan terjadi minggu depan, aku harus gambar juga titik resistennya, ya. Titik resistennya tetap di sini berarti ya. Oke, sudah GBSD berarti kita akan memforecast ke depannya akan gimana. Nah, di sini supportnya itu kalau memang dia nggak bisa ketembus, bisa naik ke sini dan dia bisa turun lagi. Atau dia ke sini, kalau memang bisa tembus resistennya akan naik lagi ke atas. Tapi kalau bisa tembus bawah, maka dia akan mengejar ini ya. Itu untuk GBSD. Untuk GBSD. Oke. Next, untuk GBSD udah, sekarang ke Euro USD. Oke, untuk ke Euro USD kita lihat sama seperti GBSD gerakannya bahwa dia juga ada di titik support dan sekarang dia tidak tembus titik support. Dan kalau kita lanjutkan titik ini, kalau kita lanjutkan kaki ini seperti ini ya, atasnya itu udah nggak udah diabaikan dan di sini ada kaki yang sudah tertembus juga atau trendline naik yang udah tertembus juga, sehingga bisa jadi dia harus membuat kaki seperti GBSD tadi, membuat kaki high baru untuk trendline, untuk patokan trendline ya. Seperti contoh kalau dia memang bisa naik akan seperti ini ya, dia bisa naik ke sini ke bawah. Nah, so yang terjadi kemungkinan untuk minggu depan apa yang akan terjadi? Support-supportnya aku buat dulu, support-support kuatnya aku buat dulu. Oke, support-supportnya aku buat dulu. Oke,
Sama resistannya yang belum itu di atas ya, resisten yang belum itu di atas ya. Oke, dah sudah. Oke, sekarang kita akan proyeksikan kemungkinan kedepannya akan kemana. Kita akan lihat kedepannya akan kemana. Kemungkinan kalau ini memang membentuk kaki trendline atau high baru, tapi high low ya. Sorry, ya benar. Berarti dia itu bisa naik ke titik ini. Terus habis itu dia turun ya. Bisa jadi ke titik itu, bisa jadi turun. Jadi ini aku gambarin ulang bahwa dia kemungkinan akan mengejar resisten lagi. Kalau memang nggak ketembus bawah ya, dia bisa turun lagi. Tapi kalau tembus, ternyata tembus atas lagi, maka dia baru mengejar titik resisten lagi nih. Kalau mengejar, karena di sini kelihatan bahwa di sini ada support yang dia tolak. Ada support kecil yang dia tolak untuk tembus. Nah, oke. Udah. Tapi kalau dia kuat ke bawah untuk minggu depan, berarti mengejar titik ini. Lebih kuat lagi ke bawah, berarti akan mengejar ini. Ya. Begitu untuk Euro USD. Untuk Euro USD seperti itu. Sekarang kita cari yang baru. Market watch-nya untuk USD JPY. Oke. USD JPY persis ada di resisten yang kita buat minggu kemarin. Dia turun jauh, malah melewati trendline naiknya, sehingga yang terjadi adalah parah banget nih turunnya ya, parah bareng satu minggu turun banget. Dan kemarin sempat dia naik sedikit di mana di titik supportnya ya, dan ini sudah dihapus titik supportnya. Kita cari titik resisten yang mungkin nanti akan menjadi pemberhentian untuk melanjutkan turunnya. Kita ambil di sini satu. Oke, terus abis itu di sini ada kecil sebenarnya. Di sini ada kecil sebenarnya, ada kecil banget. Nah, kecil banget di sini yang kemungkinan dia nggak bisa nembus. Itu kecil banget. Ya, itu kecil banget dan dia nggak bisa dibentuk trendline juga nggak bisa masih. Jadi tetap seperti ini, hanya support resisten doang. Dan di bawahnya ada lagi support. Oke, banyak banget supportnya jadinya. Bukan supportnya doang tapi resistennya juga, dan ini kita panjangin lagi. Dan tidak lupa di sini ada sebenarnya resisten yang kuat juga. Nah, seperti ini. Jadi agak-agak banyak nih ya kalau USD JPY ya. Jadi apa yang terjadi untuk USD JPY? Ya jadi sorry, ada tulisannya dikit. Oke, USD JPY yang terjadi adalah untuk nextnya kalau memang ini resisten kecil ini tidak bisa ditembus, maka dia tidak bisa ke sini. Tapi kalau bisa ketembus, maka dia bisa ke atas ya. Bisa ke atas ini. Kalau bisa tembus lagi atas, maka dia mengejar ini. Tapi kalau dia nggak tembus, berarti dia kembali turun. Tapi kalau udah tembus bawah, maksudnya dia mantul ke bawah, dia akan mengejar ini, sehingga dia mencoba untuk tembus USD JPY. Kalau supportnya USD JPY, kalau dia bisa ketembus, maka dia akan mengejar ini ya. Itu untuk USD JPY kecil banget, pergerakannya agak kecil banget, agak tipis-tipis karena di situ ada banyak pantulan-pantulan yang terjadi, sehingga tidak terlalu besar kayak tadi GBSD dan Euro USD. Dan itu yang mungkin terjadi untuk USD JPY ya. Tuh USD JPY. Next, USD Kanada. Oke, USD Kanada kita lihat di sini ternyata tembus bawah ya, makin tembus. Kemarin kita analisa di sini batas supportnya, kalau dia tembus maka dia mencari ini ya. Dan dia udah menyentuh garis supportnya dan dia udah kembali. Dan di sini kalau kita panjangin dia udah tembus juga garis trend line atau tren turunnya udah selesai. Berarti sekarang menjadi tren naik. Nah, menjadi tren naik dan di sini ada support, ada resisten. Ada resisten. Sebentar. Oke, resisten. Terus habis itu resisten berikutnya ada di sini. Tapi di sini ada resisten kecil yang nggak terlalu kuat, tapi bisa bisa juga untuk dijadikan patokan apakah dia akan bisa tembus atau tidak. Sehingga yang terjadi untuk saat ini
untuk USD Kanada, karena kemarin sudah berubah trennya dan berhasil ke bawah, tembus ke bawah, maka yang terjadi kemungkinan besarnya adalah ini akan melanjutkan naik ke titik ini, ya, melanjutkan naik untuk ke titik ini, dan dilanjutkan kalau bisa tembus akan ke titik ini. Kalau bisa tembus lagi berarti ke titik ini, cuman jarang banget pastinya, mungkin yang kedua doang maksimal. Terus kalau dia bisa turun di sini, itu bisa turun ke sini atau bahkan besok bisa jadi turun lagi. Bisa, karena dia belum bentuk kaki ya, belum bentuk kaki, dan kemungkinan besar dia akan kemungkinan bentuk kakinya adalah di sini, habis itu baru naik. Karena di sini akan terbentuknya bisa dibentuknya trendline nantinya, kayak gini, trendline atas. Kalau memang dia trennya naik. Tetapi kalau enggak, ya mungkin akan naik dulu baru dia turun. Baru dia turun mengejar nanti ini ada support kecil yang mungkin nanti akan jadi patokan kecil yang untuk jadi kaki. Itu bisa jadi kayak gitu. Itu untuk USD Kanada ya. Bisa jadi kayak gitu. Terus habis itu ya udah kayak gini USD Kanada. Dan itu kalau ini masih ketembus yang bawah ya udah balik lagi ke area support. Ya. Kalau ketembus lagi ya itu USD Kanada. Next, USD Kanada udah. Kita lihat di Euro JPY. Kita lihat Euro JPY kemarin mantul di titik resisten yang sudah kita buat. Ya, minggu kemarin mantul di titik resisten yang kita buat. Terus aku analisakan turun dan dia tembus lagi ke bawah. Jadi aku panjangin. Aku panjangin yang sudah kita buat kemarin. Kita panjangin yang sudah buat kemarin dan ini persis di titik supportnya kembali. Dan di sini ada support lagi. Nah, mungkin ini aja supportnya. Dan ini udah selesai. Ya, udah selesai. Kemarin soalnya kita analisa bahwa di sini akan kembali turun ke sini. Kalau tembus maka dia akan kembali ke sini. Kalau tembus lagi akan ke sini. Ternyata benar 3 kali tembus menuju ke titik support terakhir di sini ya. Titik support terakhir itu di sini. Sampai minggu ini ya, minggu ini. Nah, yang terjadi untuk minggu depan kemungkinan apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat di sini, di titik ini, supportnya ini kan waktu itu kan di atas. Dia tembus lagi ke bawah, maka dia mengejar ini. Mengejar ke sini dan habis itu aku buat itunya dulu. Nah, oke, aku buat garis trennya dulu. Oke, dah. Terus tren kedua bakalan ada di sini ya. Tren kedua atau garis tren kedua, trendline kedua itu di sini. Oke, sudah. Maka kemungkinan besar yang terjadi untuk Euro JPY minggu depan adalah dia akan ke bawah karena dia udah tembus sini ya, akan mengejar support lagi. Kalau tembus maka dia akan ke sini. Tapi kalau dia bisa tembus lagi ke atas, dia akan mengejar ini lagi. Cuman sulit karena apa? Trendline-nya kalau kita lihat trendline-nya dia semua trendline turun. Jadi kemungkinan bisa tembus sih bisa, tapi ke sini doang. Mungkin besar akan ke sini. Kalau dia nggak punya power, mungkin besar ke sini baru akan ke sini. Itu untuk AUD tapi paling Euro JPY ya. Nah, itu untuk Euro JPY, tapi paling enggak ya bisa jadi seperti ini sih. Untuk Euro JPY minggu depan akan turun ke area support kembali. Ya, itu untuk Euro JPY. Tapi kalau tembus ya kita harus tahu kalau dia ada power naik kuat banget baru bisa ke sana. Tapi kalau enggak kayaknya enggak deh. Dan di sini ada batasan high di sini. Ada batasan high di sini. Ini yang menentukan nanti powernya. Kalau kuat dia akan ke sini. Ya, itu untuk Euro JPY. Next untuk lanjutannya Euro JPY udah, sekarang AUD USD. AUD USD kita lihat di sini ternyata membentur titik resisten dan dia tidak mampu untuk menembus resisten. Dia ada support ditembus lagi ke bawah, ya, ditembus lagi bawah dan ini ada support lagi yang siap-siap menerima titik pergerakan dari AUD USD. Oke, sudah jelas kalau ini mah. Jelas banget. Kita lihat, aku panjangin dulu ini garis trennya. Dia membentur garis tren dan dia pengen tembus.
tapi belum tembus ya. Pengen tembus tapi belum tembus. Sehingga bentar. Trennya untuk trendline bawahnya di mana, Bos? Oke, anggapannya seperti itu, tapi kecil banget. Kecil banget dan sangat nuki. Nuki ini terlalu riskan sih menurutku. Jangan deh, jangan dibuat deh. Oke, berarti yang terjadi untuk out USD minggu depan adalah kemungkinan besar dia balik ke atas untuk cari pijakan baru, untuk mencari power baru untuk menembus ke sini, ya, dan menembus ke sini. Terus kalau bisa tembus ternyata atas gimana? Ya udah, kalau udah bisa tembus ke atas berarti dia kembali ke sini. Itu doang untuk AUSD karena enggak karena sesuai dengan pergerakan minggu kemarin yang udah kita analisa sesuai banget. Oke, next ke USD CHF. USD CHF kenceng sekali dan dia menginjak titik support. Ternyata kemarin aku nggak menganggap dia bakal ke sini loh. Nggak punya power sebesar ini untuk ke sini loh. Ternyata sampai ya. Ternyata sampai ke titik support. Terus abis itu di sini kalau kita lihat dia udah menembus resisten ya, yang support become resisten, di mana support berubah jadi resisten, udah tertembus dan sekarang menjadi support lagi. Dan mengejar mana? Nah, di sini ada diperhatikan bahwa di sini ada resisten kecil. Resisten kecil yang kemungkinan ya bisa jadi kekuatan juga. Dan kita cari garis trennya. Nah, tarik garis trennya. Udah kita buat garis trennya. So, yang terjadi adalah untuk minggu depan, untuk USD CHF, apa yang terjadi dari sekian support dan resisten ini adalah kemungkinan besar akan turun karena di sini udah tertahan sama resisten kecil dan tinggal kita tunggu apakah dia mampu tidak menembus ini. Kalau dia mampu menembus ini, dia akan bakal balik ke sini dan mungkin akan bakal baru turun ya. Ini baru bakal turun, tapi kalau dia bisa tembus bawah maka dia langsung ke sini lagi. Karena trennya turun ya. Bahkan dia bisa melanjutkan tren turunnya ke area turunnya ke area support. Ya, support berikutnya. Di mana? Di sini. Ya. Oke, itu untuk USD CHF. Next, gold. Kita lihat goldnya naik turun di titik resisten. Ya, dan ini udah berubah menjadi seperti ini. Dan udah mubazir karena udah tertembus atas, jadi kita kacangin aja. Yang sekarang terjadi adalah dia naik. Ya, yang terjadi sekarang dia naik. Sebentar. Aku lihat dulu. Aku panjangin dulu ya, Karena terlalu banyak ini garisnya. Aku panjangin dulu. Oke. Ini juga aku panjangin dulu. Oke. Bentar. Di sini lagi satu. Resisten satu lagi. Yang kemungkinan bisa terjadi. Oke. Kita analisa. Berarti untuk gold minggu depan itu tinggal kita menunggu apakah di sini kan ini udah balik nih. Di sini udah balik ke sini, turun, balik lagi ke sini kan. Nah, di sini pun dia masih mencoba tembus tapi nggak jadi. Jadi kemungkinan besar dia akan ke bawah sini. Kalau nanti di bawah ini bisa tembus, maka dia akan ke sini. Tapi kalau nggak tembus, dia makin naik, ya udah dia mengejar ini. Itu tok sih kalau gold untuk minggu depan yang bisa aku baca. Kalau bisa tembus lagi, dia merubah trennya kan. Tren menjadi turun berarti toh. Ketika tren menjadi turun, dia akan mengejar sini. Ya, itu untuk gold. Ya, dah. Sekarang kita menginjak ke GBJP terakhir ya. Untuk yang ini nggak usah. Untuk yang 3 ini nggak usah. Delete. Dah. Jadi nggak kelihatan. Oke, GBJP. Kita lihat GBJP. Kita panjangin dulu titik-titiknya karena ini udah terbentur, udah tertembus, terbentur, terretrace dan teralah mbuku.
Ya, kita akan panjangin dulu. Ini ada support kecil. Ya, support kecil. Di sini ada support kecil juga. Nah, di sini ada apa ini? Oh, ini dari tempat lain ini. Ini dari pair lain ini. Muncul di bawah ini. Tapi termasuk juga masuk ke dalam supportnya gold ya. Sebenarnya bukan punya gold ini. Nggak masalah. Kita akan coba. Oh, kok gold sih GBJPY. Sorry. GBJPY nggak konsen ya. Tuh di bawah tuh. Ada garis-garis nih. Berarti dia bukan punya GBJPY ini, nggak tahu punya siapa tadi. Oke, kita lihat. Kita lihat kasih garis tren. Trennya kita panjangin. Udah, dia udah mulai pengen nembus GBJPY. Dan di sini kita lihat bahwa trennya untuk atas atau tren naiknya itu seperti ini. So, yang terjadi adalah kita punya gambaran yang kelihatan banget ya. Oh, kok nggak mau dia? Duh. Kok nggak mau dia? Oke, ulang. Oh, sorry, aku salah pencet ternyata. Oke, untuk gold kita lihat. Gold lagi. GBJPY kita lihat. Sorry, agak nggak konsentrasi ya. GBJPY kita lihat di sini di atas sudah ada resisten. Dan dia udah kembali dari resisten itu. Dan dia tidak kuat tembus resisten. Maka dia akan ke bawah. Ke bawah untuk ngelihat apakah tembus ke bawah akan seperti ini. Ya, untuk GBJPY apalagi trennya udah mulai turun. Untuk GBJPY, tapi kalau bisa tembus atas dan dia bisa menembus trend line-nya, maka dia akan mengejar sini dan mengejar sini. Tapi kalau tidak dapat tembus atas, maka sesuai dengan arahan ini adalah dia semakin turun. Bisa jadi apalagi ini kuat, dia akan ke sini terakhir. Ya, itu untuk GBJPY. Oke, selesai. Itu gambaran untuk minggu depan, kemungkinan pergerakan dari sisi pair, per pair, dan per pair. Dan kalau kalian pengen gabung di grup, silahkan gabung di grup t.me bullbet and beer. Nanti di sana bisa diskusi bareng. Terus habis itu jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan selamat belajar dan selamat bertrading untuk minggu depan. Happy trading. Bye bye.